Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Ramadhani. dan saya sebagai partnershipnya Nadia Andika Putri. Kami berasal dari kelas 11 TKJ. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktek video PKWU. Nah, di sini kita berdua itu tuh bikin produk rice ball. Namanya apa sih, Kak Nadia? Namanya itu 505. Jadi 505 ini nih sendiri terinspirasi dari Arctic Monkeys, artis kesukaan kita, dan lagunya itu 505. Betul. Jadi tugas praktek yang kita buat ini akan meliputi seputar BMC. Jadi apa sih BMC tuh? BMC sendiri ini mempunyai singkatan dari Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas ini adalah suatu alat strategi manajemen yang akan membantu kita memecahkan masalah-masalah rumit untuk berwirausaha. Nah, di sini kita memakai BMC itu jadinya dibagi sebagai 9 pilar. 9 pilar ya. Langsung aja ke pilar yang pertama, yang ke-1 itu hubungan konsumen. Jadi apa sih hubungan konsumen itu? Hubungan konsumen simpelnya itu kita harus merawat kita sebagai penjual ke sang pelanggan. Jadi kayak kita harus selalu memberikan, nggak harus selalu kayak selalu memberikan diskon. Jadi tuh pelanggan tuh tertarik ke kita. Memberikan potongan harga kepada pembeli agar pembeli itu tuh tetap Senang. stay untuk membeli produk di kita. Ya, betul. Jadi kayak singkatnya kayak promo atau penurunan harga yang kita jual dari yang seharusnya itu bakal bikin nyenengin dan bakal beli terus di kita gitu. Dan pelanggan juga nggak bakal pergi ya untuk pindah ke yang Aman, lain. stay. Terus ada yang kedua, pilar kedua itu tuh sumber daya utama atau mitra utama. Nah, sumber daya utama ini nih maksudnya dimana kita mendapatkan barang barang utama untuk membuat jasa, untuk membuat produk kita ini. Kita bakal mendapatkannya tuh di pasar, karena barang-barang yang bakal kita beli itu tuh sebagian besar tuh dijualnya di pasar, guys. Gitu, karena jadi kayak mitra utama gitu. Karena produk yang kita buat itu tuh makanan, yes. jadi kita butuh pasar sebagai Terus mitra utamanya. yang ketiga itu ada segmen konsumen. Jadi kalau kalian ingin usaha atau menjalankan bisnis, kalian harus tahu target kalian siapa. Contohnya kita ingin membuat rice ball, dan target itu kita itu kalangan remaja dan para anak-anak, karena mereka suka yang kekinian gitu. Iya, selain kekinian juga ini nih enak, terus gampang dibawa kemana-mana. Efisien, langsung bisa dimakan gitu. Makanya target kita tuh kalangan para remaja. Terus yang keempat, bener kan? Yang keempat? Iya, yang keempat. Yang keempat itu ada proporsi nilai konsumen. Proporsi nilai konsumen ini maksudnya manfaat para konsumen beli produk di kita tuh apa? Gitu loh. Manfaat membeli rice ball di kita itu selain mengenyangkan juga efisien tempatnya. Jadi gak ribet buat dibawa kemana-mana. Kan bisa makan di mana aja. Betul, kalau misalnya bawa tempat makan ribet gak sih? Iya, harus bawa tote gede nih, terus buka-buka dulu satu-satu. Kalau misalnya beli rice ball di kita gampang kan, udah ada tempat makannya sendiri. Asal tinggal duduk aja terus dibuka langsung bisa makan. Efisien. Next. Yang kelima itu ada saluran. Jadi saluran itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita pengen berjualan atau berbisnis, kita tuh harus membuka selebar-lebarnya relasi kita sama orang lain. Jadi tuh orang lain tuh tahu apa sih yang kita lakukan. Jadi kita tuh bikin produk kah, bikin jasa kah. Jadi orang itu tahu, dan makin lama kita bisa menyalurkan usaha kita, orang-orang tuh tahu kita buat apa gitu. Dan di saluran ini maksudnya tuh kita tuh menggunakan poster dan kita share di WhatsApp, kayak di Instagram. Istilahnya tuh kayak just tip gitu. Ya, bisa buka just tip. Nah, selanjutnya ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan di sini maksudnya tuh kayak kita tuh bakal mendapatkan pendapatan kita tuh dari mana aja dalam berusaha menjual rice ball, produk dan jasa ini. Yang pertama kita akan mendapatkan sumber pendapatannya dari pelayanan yang kita telah lakukan. Terus yang kedua tuh dari ongkir. Ya, ongkirnya tuh karena membeli online kita kan ngebukain just tip, pasti ada itu pre-order gitu. Pastinya kan kita butuh uang bensin gitulah, jadi pasti dapat. Yang selanjutnya ada aktivitas yang dijalankan apa aja. Aktivitas utama yang harus dijalankan yaitu memasak. Pertama, memasak produk yang akan kita buat. Betul. Kayak bahan utamanya gitu. Nah, terus yang kedua itu ya membungkus dalam produk yang bakal jadi efisien gitu. Terus yang ketiganya sudah kita langsung antar ke orang yang memesan gitu. Nah, yang terakhir
bukan yang terakhir, yang ke-8 ada kerjasama. Kerjasama di sini maksudnya tuh kita tuh membutuhkan apa ya, Kayak mitra-mitra yang partner gitu, mendukung. mitra-mitra yang mendukung kita untuk berjualan ini. Berbisnis. Contohnya tuh kayak pasar yang sebelumnya kita sebutkan. Jadi kan misal kayak kalau misal kita sering beli di dia, nah dia tuh bisa ngasih diskon ke kita. Nah, itu bisa dijadikan mitra utama dalam Betul. sumber daya dan pilar yang ke-8 ini. Jadi di sini pasar itu sebagai support utama kita ya. Nah, yang terakhir ada struktur biaya. Nah, struktur biaya di sini kita bakal ngeluarin dari mulai pembelian bahan-bahan, terus listrik yang kita gunakan untuk memasak nasi, gas, terus apa lagi ya? Iya, bahan-bahan yang dibutuhkan itu pasti diperhitungkan. Terus kita juga pos-pos butuh bensin buat nganter makanannya, untuk membelinya gitu. Jadi segini aja dari kita. Itu yang bisa dijelaskan tentang produk kita dan melibatkan pilar-pilar yang ada di BMC. Sekian dari saya dan Nandia. Maaf jika kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.